Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak semuanya? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini bapak akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam subtema pelajaran 4 bulan Ramadan yang indah. Dipersiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya ya anak bapak. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan pembahasan materi. Yang pertama, pengertian puasa Ramadan. Kedua, syarat wajib puasa Ramadan. Tiga, rukun dan sunnah puasa Ramadan. Yang keempat, hal-hal yang makruh saat berpuasa Ramadan. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Yang keenam, hikmah puasa Ramadan. Nah, perhatikanlah penjelasan materi yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Baik, yang pertama pengertian puasa Ramadan. Puasa dalam Islam juga sering disebut saum, yang merupakan salah satu ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pengertian puasa Ramadan selain menjaga hawa nafsu, juga wajib dilakukan oleh umat Islam. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik, jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas menjelaskan bahwa melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib hukumnya, di mana hal tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban manusia kepada penciptanya secara langsung serta kegiatan yang menyangkut hablum minallah. Baik, selanjutnya syarat wajib puasa Ramadan. Nah, setelah mengetahui pengertian puasa Ramadan, berikut ini adalah syarat wajib untuk menjalankan puasa Ramadan yang baik dan benar. Yang pertama, mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Yang kedua, telah melalui masa baligh atau telah mencapai umur yang dewasa. Yang ketiga, mempunyai akal. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Yang ketujuh, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, ini merupakan salah satu syarat wajib dilaksanakannya atau melakukannya puasa Ramadan. Nah, jadi syarat wajib puasa Ramadan tersebut harus dipenuhi untuk menjalankan puasa Ramadan. Baligh atau telah mencapai umur yang dewasa memang menjadi salah satu syaratnya. Namun, untuk anak-anak juga harus diajari sejak dini untuk mulai berpuasa meskipun hanya setengah hari, dan lebih utama untuk mengajari amalan-amalan dalam puasa Ramadan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah rukun dan sunnah puasa Ramadan. Setelah syarat wajib puasa Ramadan telah terpenuhi, maka yang harus kita lakukan adalah melaksanakan rukun puasa yang sebagaimana sebagai berikut. Yang pertama, rukun puasa itu ada dua nak. Yang pertama adalah niat. Niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat doa puasa Ramadan diucapkan sebelum fajar tiba. Beberapa hadis menjelaskan juga bahwa niat bisa diucapkan malam harinya sebelum sahur atau setelah sholat tarawih. Nah, yang kedua, menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh maupun hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, adapun hal yang sunnah ketika berpuasa yang harus diingat ya nak. Selain pengertian puasa Ramadan, syarat hingga rukunnya, anak bapak juga harus mengetahui sunnah-sunnah puasa Ramadan agar amalan ibadahmu semakin besar. Nah, berikut beberapa sunnah puasa Ramadan. Yang pertama itu adalah sahur. Yang kedua, segera berbuka saat waktu buka puasa. Yang ketiga, membaca doa buka puasa. Yang keempat, membuka dengan yang manis-manis. Yang kelima, memberi makan pada orang yang berbuka.
Dan yang keenam adalah memperbanyak ibadah, dan masih banyak lagi. Baik, pembahasan selanjutnya adalah hal yang makruh saat berpuasa. Nah, makruh adalah hal yang sebaiknya tidak dilakukan, nak. Nah, jadi saat berpuasa itu hal yang tidak harus kita lakukan ketika berpuasa adalah yang pertama apa itu? Satu, berbekam. Berbekam itu contohnya itu mengeluarkan darah dalam tubuh, ya, dengan alat. Nah, yang kedua adalah memasukkan sesuatu di dalam mulut. Berikutnya adalah merasakan makanan dengan lidah, contohnya saat memasak dan mencicipinya. Yang keempat adalah memakai wangi-wangian. Yang kelima adalah bersiwak atau menggosok gigi saat terkena terik matahari. Yang keenam, berkumur-kumur di luar kumur wudhu. Yang maknanya kita dimakruhkan berkumur-kumur sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Dan kemudian adapun hal yang perlu diingat dalam hal-hal yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Puasa Ramadan memang wajib hukumnya, namun ada beberapa hal yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Akan tetapi, diwajibkan untuk mengeluarkan fidyah atau mengganti puasa tersebut di antara hari-hari lainnya. Nah, hal-hal apa saja ya yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa? Nah, diperhatikan yang pertama itu anak bapak adalah dalam perjalanan jauh. Nah, jadi dalam perjalanan jauh kita tidak dianjurkan untuk berpuasa atau musafir. Yang kedua adalah orang tua berusia lanjut. Nah, seperti kakek dan nenek, ya. Nah, yang ketiga adalah dalam keadaan sakit. Nah, kalau dalam keadaan sakit kita tidak dianjurkan dalam berpuasa. Tapi tergantung dengan penyakitnya ya. Kalau penyakitnya parah tidak dianjurkan, tapi kalau penyakitnya yang sedang-sedang bolehlah dilanjutkan berpuasanya. Dan yang keempat adalah wanita menyusui dan hamil. Nah, seperti ibu mengandung. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Nah, perlu kita ketahui anak bapak sekalian, hal yang membatalkan puasa ketika di bulan Ramadan apa saja ya? Yang pertama itu jelas makan dan minum dengan sengaja. Nah, yang kedua muntah dengan sengaja. Yang ketiga datang bulan atau haid atau melahirkan bagi yang perempuan. Yang keempat hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang kelima murtad atau keluar dari agama Islam. Dan lain-lainnya ya nak. Dan yang pembahasan terakhir adalah hikmah puasa Ramadan. Nah, jadi setelah kita berpuasa ada hikmah yang harus kita petik. Apa itu nak? Yang pertama itu melatih kesabaran. Dan yang kedua membentuk akhlakul karimah. Ketiga mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Yang keenam menimbulkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang atau diri kita sendiri. Yang keenam, membersihkan diri dari dosa-dosa. Dan yang ketujuh adalah membiasakan diri hidup sehat. Jadi maknanya banyak kita berpuasa, pasti insya Allah kita sehat. Baik, itulah beberapa hal yang mengenai puasa Ramadan. Mulai dari pengertian puasa Ramadan hingga hikmah yang akan diberikan dari didapat ketika kita menjalankannya. Nah, Ramadan adalah bulan suci yang sangat dinanti-nantikan karena memiliki beribu-ribu manfaat. Maka, jangan sampai anak bapak tidak melakukan kebaikan di bulan Ramadan ya, karena bulan kemenangan ini hanya datang setahun sekali. Nah, sekianlah pembelajaran yang kita lakukan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.